Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah sekalian, jamaah masjid apa namanya ini? Baitul Ma'mur, kabupatennya Rejang Lebong, kota Curup, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mukmin ahlu sunnah, bersama dengan lingkungan muslim ahlu sunnah, keluarga muslim ahlu sunnah. Sebuah nikmat yang luar biasa ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman dan mau meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu datang dari satu titik di kota Mekah. Dan pada waktu Islam ini datang di kota Mekah, ada sebagian di antara sahabat yang mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan Allah akan memenangkan kita? Kapan kita bisa segera mendapatkan kemenangan?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah motivasi. La yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Agama ini, ajaran ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Sehingga dari kota Mekah yang merupakan pusat peradaban manusia ketika itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, sampai tiba di Curug, sampai ada di tengah pulau Sumatera, ada di puncak gunung. Selama di situ ada siang dan malam, Islam bisa masuk ke sana. Dan benarlah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ujung Eropa ada Islam, di ujung Australia ada Islam, di Amerika ada Islam. Islam ini masuk di semua tempat yang ada siang dan malamnya. Di Curup ada siang malam, Pak? Ada. Maka sampai di sini pula itu Islam. Siapa yang mengantarkan? Siapa yang mengantarkan? Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menjaga agama nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan dia sampaikan agama itu ke seluruh penjuru dunia. Maka kita bisa merasakan indahnya Islam, kita bisa mendengar suara azan, kita bisa melaksanakan salat, kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan, sehingga kita bisa merasakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam masih segar seperti sebagaimana yang beliau sampaikan. Meskipun jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, karena semakin jauh dari zaman nubuwah,
kondisi tidak semakin membaik, tapi semakin mengalami penurunan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau meriwayatkan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Sesungguhnya tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Karena semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin jauh dari masa kenabian, maka kondisi manusia semakin mengalami penurunan. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita forum kajian, Allah berikan kita forum untuk mendekat kepada ilmu. Karena dengan ini kita akan bisa menjadi manusia yang sejatinya. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri rahimahullah, laulal ulama lakana an-nas kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama yang mereka menyebarkan ilmu kepada umat manusia, lakana an-nasu kal bahaim, tentu manusia itu tak ubahnya seperti binatang. Enggak kenal mana halal mana haram, enggak ngerti batasan mana yang boleh mana yang enggak boleh. Itu kambing, ketika dia makan, dia enggak tahu itu rumput halal atau rumput haram. Maka manusia yang enggak tahu agama, karakternya seperti itu. Dia enggak tahu mana bagian yang boleh mana yang enggak boleh, mana yang halal mana yang haram, dia enggak ngerti. Sehingga yang halal diambil, yang haram diserobot. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi ini sesuai dengan permintaan dari panitia, kita akan bedah buku, dan itu buku yang terakhir terbit yang diterbitkan oleh Pustaka Muamalah, judulnya Prinsip Hidupku. Ada yang punya? Bawa ya, jamaah bawa. Itu buku tipis, dan alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menulisnya dalam posisi ketika saya sedang safar, ada banyak waktu longgar. Kemudian di kesempatan safar itu saya gunakan untuk menulis buku, jadi bisanya hanya buku yang tipis. Tayyib. Saya sebut dengan prinsip hidupku, ini tidak mengajarkan tentang masalah akidah. Buku ini tidak membahas masalah akidah secara khusus atau masalah manhaj secara khusus. Tapi yang lebih kita kedepankan di situ adalah bagaimana nasihat yang perlu diketahui oleh seorang mukmin agar dia bisa menjadi mukmin yang mendekati ideal. Kalau nggak bisa ideal, minimal mendekati ideal. Dengan memperjuangkan beberapa prinsip, kita jadikan ini sebagai prinsip hidup. Insya Allah kalau ini dilakukan, semoga kita bisa menjadi mukmin yang baik. Yang pertama, coba dilihat di buku itu ada banyak sekali judul, kurang lebih ada 17 nasihat. Mulai dari selalu menjaga niat yang baik. Prinsip yang kedua, menjaga keselamatan iman. Prinsip yang ketiga, jangan lewatkan sehari tanpa nambah ilmu. Prinsip yang keempat, menghargai waktu, yang insya Allah nanti akan kita bahas di Linggau, khusus bagian ini. Berikutnya adalah menanamkan semangat mengamalkan sunnah. Yang keenam, jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi orang lain, dan seterusnya sampai yang terakhir, berbuat baik di sisa usia. Dengan waktu yang singkat, mungkin saya tidak bahas semuanya. Nanti kita akan comot beberapa yang penting untuk kita jadikan sebagai penekanan agar kita bisa lebih baik insya Allah. Dan semoga nasihat ini bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun jamaah sekalian. Baik, yang bukunya masih segelan tolong dibuka. Ini dipinjamkan atau dikasihkan? Dikasih sebelahnya. Oh, dikasih sebelahnya. Atau Anda beli? Beli. Kalau sudah jadi hak milik, silahkan dibuka. Boleh dicoret-coret nggak? Boleh. Kita buka yang pertama tentang membangun niat. Barangkali ini cukup panjang pembahasannya, karena bab tentang masalah niat disinggung oleh para ulama, sebab
hadis pertama di Arba'in Nawawi, kalimatnya apa? Innamal a'malu binniyat, dan ini merupakan hadis pertama di Sahih Bukhari. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalaupun saya menulis sekian ratus buku, akan aku jadikan hadis innamal a'malu binniyat sebagai hadis pertama. Sehingga seolah-olah para ulama punya prinsip bahwa dalam setiap sikap apapun yang mau kita lakukan, baik nulis, dakwah, kerja, apapun aktivitasnya, awali dengan niat yang baik. Ada sebuah ungkapan yang saya sebutkan di buku itu, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dibandingkan amalnya. Namun hadis ini dhaif dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman dari sisi makna benar, sebab sejalan dengan beberapa hadis sahih yang lain dan sejalan dengan beberapa prinsip yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara keterangan yang saya kutip adalah keterangan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi dalam kitab beliau yang berjudul Syu'abul Iman. Apa Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Iman itu bercabang atau tidak, Pak? Bercabang. Berapa cabangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Dan beliau tidak ngasih rincian. Cuman beliau menyebutkan a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Maka kalau ada orang yang suka ganggu di jalan, ngerampok, begal, nyamun, dan seterusnya, cabang iman yang terakhir dia nggak punya. Yang seharusnya dihilangin malah dia pasang gangguan. Nah, kemudian Al-Baihaqi mengumpulkan cabang-cabang iman itu dengan beliau menyebutkan dalil-dalilnya untuk merinci 70 sekian cabang itu apa saja. Akhirnya dijadikan sebuah buku, judulnya Syu'abul Iman. Itu ceritanya kenapa buku itu disebut Syu'abul Iman, yang artinya cabang-cabang iman. Maka kalau kita ingin ngerti kayak gimana sih cabang-cabang iman, Bapak cari buku Syu'abul Iman. Di Curup ada yang jual nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tayyib. Kita coba ke sini lihat. Kata Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, an-niyatu dunal amal qad takunu ta'atan, wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Niat kalau enggak diamalkan terkadang bisa menjadi ketaatan, bisa jadi ibadah. Tapi kalau ada orang yang beramal tanpa niat, enggak bernilai ibadah. Kemudian beliau menyebutkan satu dalil hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun." Siapa yang punya niat beramal baik tapi enggak jadi karena ada kendala, dia punya halangan, kutibat lahu hasanatun, maka tercatat untuknya satu amal baik walaupun dia tidak berhasil mengamalkannya. Bahkan di antara kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mukmin, Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dapat pahala yang enggak pernah putus. Bentuknya bagaimana, Pak? Coba didengerin bagian ini. Ada seorang ulama mazhab Malikiyah yang bernama Ibnul Muhallab.
Beliau mengatakan, hadhil ayatu busyra lil mu'minin. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi orang mukmin, di mana orang mukmin itu bisa dapat pahala yang nggak pernah putus. Kapan itu terjadi? Saat fisik sudah nggak bisa lagi dipakai untuk ibadah karena keterbatasan yang ada pada dirinya, namun semangatnya masih ada, sehingga Allah tetap berikan kepadanya pahala sebagaimana kebiasaan sebelumnya. Mungkin teman-teman yang sekarang masih kuat, fisiknya masih kuat, badannya masih kuat, dipakai rutin kajian di masjid bisa, rutin sholat jamaah di masjid bisa datang, karena fisiknya masih kuat. Lambat laun mengalami penurunan, sehingga dia harus istirahat, gak bisa lagi berangkat ke masjid. Jumatan gak bisa, kajian gak bisa. Dulu rajin puasa sunnah, sekarang gak bisa, karena fisiknya sudah mulai lemah. Tapi semangatnya masih ada, dan dengan semangat itulah dia punya keinginan untuk beramal, tapi badannya gak bisa diajak untuk beramal. Allah subhanahu wa ta'ala tetap berikan pahala kepadanya walaupun dia gak beramal. Itulah kabar gembira bagi orang mukmin, di mana mereka tetap dapat pahala meskipun mereka tidak bisa beramal. Kapan itu terjadi jamaah? Saat kita tidak bisa beramal karena uzur. Maka mumpung sekarang masih bisa beramal, miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik secara rutin. Rutinitas itulah yang menjadi catatan kita. Sehingga kalau Anda nggak punya rutinitas, misalnya nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah sholat jamaah, tidak pernah ikut kajian, begitu tua pensiunannya seperti itu, Pak. Tapi kalau ada banyak sekali rutinitas amal soleh, dulu rajin puasa sunnah waktu masih seger, masih muda, masih kuat, rajin kajian, rajin sholat jamaah, rajin apa lagi, dan aneka amal-amal dia kerjakan rutin, sampai satu kondisi berhenti karena fisiknya sudah nggak bisa lagi diajak ke sana. Pahala mengalir sesuai kebiasaannya. Makanya mumpung masih bisa untuk melakukan yang rutin dengan fisik yang Allah berikan kepada kita, Anda kerjakan. Nambah rutinitas bisa nggak Pak? Silahkan, bagus insya Allah. Sehingga yang mungkin qiyamul lailnya kurang, dia tambah qiyamul lailnya. Sesuai dengan rutinitas itulah nilai pahala yang kita dapatkan. Karena seorang muslim ya'budullaha biqalbihi, mereka beribadah kepada Allah dengan hatinya, bukan hanya sebatas dengan fisiknya. Niyatul mu'min khairum min amali, sebab niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maka kalaupun saat ini kita sudah lanjut usia, misalnya ada di antara bapak-bapak yang usianya 70 tahun, yang 70 tahun angkat tangan. Ada 70 tahun? Enggak ada. Di bawah 70 tahun? Yang 60 tahun, 60 ke atas. Berapa Pak? 64 Bapak? 66. Baik. Masih bisa rajin kajian? Mau tambah aktivitas Pak? Masya Allah. Nambah apa Pak? Nambah aktivitas yang lain, nambah ketaatan. Di usia 66 tahun kita tambah satu aktivitas lagi. Saya dulu jarang sholat duha, sekarang saya tambah kebiasaan saya sholat duha 4 rakaat setiap hari, tiap hari tanpa absen. Ada satu kondisi tertentu pasti itu akan berhenti. Entah karena kita sakit, puncaknya karena kematian. Begitu kita sakit berhenti, kebiasaan itu kan nggak hilang semangatnya. Semangatnya masih ada, sehingga Allah catat dengan niat walaupun yang bersangkutan nggak bisa melaksanakan. Itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan sebuah hadis yang ini dijadikan contoh oleh para ulama. Punya niat tapi nggak jadi diamalkan tetap berpahala.
Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli minal lail." Siapa yang mau tidur dan dia punya niat untuk qiyamul lail. Dan orang kalau punya niat itu biasanya dilakukan apa, jemaah? Dia akan persiapan. Apa yang kira-kira akan membuat dia bisa bangun? Karena dia punya niat. Maka mungkin dia wudu terlebih dahulu sebelum tidur. Setelah dia wudu, dia berdoa. Kemudian dia pasang alarm. Jadi dia buat posisinya punya persiapan dan siaga untuk beramal. Itu orang kalau serius punya niat. Tapi kalau nggak serius punya niat, kadang tidurnya seenaknya saja, nggak pakai doa, nggak pakai wudu, dan tidak ingat Allah sebelum dia tidur, nggak pasang alarm karena dia nggak punya niat. Contoh gampangnya begini, Anda kalau mau safar pakai pesawat akan boarding jam 5 pagi, perjalanan ke bandara 2 jam misalnya, berarti Anda harus berangkat jam 3. Kira-kira bangun jam berapa? Jam 2. Anda persiapan nggak? Persiapan. Pasang alarm 1, alarm 2, alarm 3 dan seterusnya. Sudah? Sebelum tidur Anda dapat kabar flight dibatalkan. Kira-kira gimana? Persiapan yang sudah kita pasang nggak kita hiraukan. Terjadilah perubahan niat. Kenapa? Karena rencana itu kita batalkan. Maka pada saat orang sebelum tidur dia punya niat untuk qiyamul lail, dia pasang persiapan. Tapi mungkin Pak, ini bisa mengalami perubahan. Andaikan itu tidak mengalami perubahan, dapat pahala sebagai berikut. Faghalabathu ainahu hatta yusbih. Tapi dia merem sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka dicatat sebagaimana apa yang telah dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, sementara tidurnya adalah sedekah dari Allah. Kapan itu? Ketika dia punya niat qiyamul lail sebelum dia tidur dan dia persiapan. Kalaupun ternyata kebablasan sampai subuh dia baru bangun, maka dia tetap mendapatkan pahala apa? Tahajud, dan tidurnya menjadi sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti enak dong Pak, sebelum tidur niat tahajud tiap hari. Silahkan. Cuman masalahnya bisa jadi niat itu dibatalkan. Begitu dia tidur sudah pasang niat mau tahajud, alarm 1 bunyi, plek, mati. Tidur lagi. Di saat tidur lagi berarti dia sudah berubah niat. Anda kehilangan kesempatan untuk bisa dapat pahala tahajud karena Anda sudah berubah niatnya. Karena nggak terbukti. Nyatanya ketika dia bangun pertama kali yang dia lakukan apa? Ketika dia bangun pertama kali yang dia lakukan apa? Matiin alarm. Bukan untuk berjuang bagaimana biar bisa tahajud, tapi dia matiin alarm. Tayyib. Ini contoh orang yang punya niat tapi nggak jadi beramal. Kata Nabi SAW, dia dicatat sesuai dengan amalan yang menjadi niatnya, dan tidurnya jadi sedekah bagi dia. Catatannya niat itu tetap bertahan. Ada beberapa jamaah yang dia bertahan untuk tidak mencabut uang yang dia setorkan daftar haji. Untuk bisa daftar, setor berapa Pak? 25 juta. Sudah nunggu berapa lama? Di sini berapa lama? 25 tahun. Bengkulu ya. Curup 25 tahun. Masya Allah. Yang kaya banyak. Nunggu 25 tahun. Mungkin ada yang membayangkan, Pak Ustadz, saya sekarang usianya sudah 60 tahun, baru daftar. Nunggu 25 tahun. Berarti hitungannya di usia 90 saya baru bisa haji. Saya nggak tahu apakah saya masih hidup atau tidak. Terus gimana sarannya? Apakah saya harus ngambil uang saya? Peluang berangkatnya kecil.
Karena nunggunya masih lama, sementara usianya sudah di angka 60-an. Bapak pertahankan. Kalaupun mati, mati dalam penantian, sehingga kita menantikan untuk bisa beribadah, melakukan rukun Islam yang kelima, meskipun bisa jadi tidak terlaksana, dengan pasang niat dan kita bertahan gak mencabut itu duit, berarti kita bertahan pada niat, sehingga orang ini insya Allah tetap dapat pahala sebagaimana apa yang dia niatkan. Tapi kalau dia putus asa, kayaknya kok hampir mustahil saya bisa dapat, udahlah duit itu daripada nganggur tak ambil, nanti tak kasihkan orang, atau tak pakai untuk ini, tak pakai untuk ini, udah putus itu kesempatannya. Makanya pertahankan. Baik. Kemudian jamaah belakang Allah, sebaliknya beramal tanpa niat gak jadi taat, karena niat itu penentu. Ada nggak Pak contoh gambaran beramal tapi nggak punya niat? Saya pernah ketemu orang yang dia ini beramal tapi tanpa niat. Saya pernah ngisi kajian tentang masalah fikih zakat. Kemudian selesai kajian sesi yang pertama, lalu ketemu dengan beliau. Kemudian beliau menyampaikan begini, baru pertama kali ini saya dapat keterangan kayak gini. Beliau ini seorang pejabat, tabungannya banyak, dan bukan tipe orang yang pelit, royal, baik hati, tapi nggak ngerti fikih zakat. Kemudian saya tanya, Bapak selama ini kalau mengeluarkan duit gimana? Ada masjid butuh tak kasih Pak Ustaz, panti asuhan saya kasih, orang miskin saya kasih. Jadi saya nggak nahan duit. Bisa jadi uang yang dia keluarkan lebih gede dibandingkan kewajiban zakat dia, tapi dia nggak ngerti zakat. Akhirnya kita sampaikan, apa yang Bapak keluarkan tidak terhitung sebagai zakat, karena dia nggak punya niat zakat. Innamal a'malu binniyat. Sehingga misalnya ada orang punya tabungan 1M, zakatnya berapa? 1M. Iya, berapa jadinya? 25 juta. Orang punya tabungan 1M, berarti zakatnya 25 juta. Beliau bisa jadi mengeluarkan duit itu sampai 30 juta, bahkan bisa lebih. Nilainya lebih gede daripada kewajiban zakatnya. Terus gimana Pak Ustadz? Karena nggak punya niat zakat, nggak terhitung sebagai zakat. Apa yang didapetin? Insya Allah dapat pahala sedekah, tapi tidak dapat pahala zakat. Paham di sini jamaah? Maka niat ini menentukan arah dari amal seorang hamba. Karena itu ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, jibal fil hadis, manusia yang menjadi gunung dalam masalah ilmu hadis. Beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak amal gede jadi kecil gara-gara niat, banyak amal kecil jadi gede gara-gara niat. Pengaruh niat luar biasa. Contoh amal besar jadi kecil nilainya gara-gara niat. Misalnya apa Pak? Ada orang umroh, tapi niatnya biar dapat pengakuan dari masyarakat untuk mencari status sosial, sehingga saat umroh isinya cuma pamer. Udah sampai sini foto, naik kemana lagi foto, pamer kemana-mana ya. Sehingga umroh nilainya mahal, butuh waktu lama, dan seterusnya, termasuk juga haji. Tapi subhanallah, penuh dengan riak dan pamer. Bisa jadi amal yang besar ini hilang nilai gara-gara niatnya nggak lurus. Maka amal besar bisa jadi kecil nilainya gara-gara niat. Amal kecil bisa jadi besar gara-gara niat. Perjuangkan untuk niat yang baik, karena ini menentukan kualitas pahala yang bisa kita dapatkan. Karena itu ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya, inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Milikilah niat yang baik,
karena kau akan selalu bertahan dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Sehingga niat itu jangan diputus kalau punya niat yang baik. Kemarin katanya ada beberapa teman yang sudah berangkat ke Linggau, yang seharusnya pesawatnya landing di Linggau belok ke Bengkulu, jadi kajiannya diputer. Sabtu hari Jumat yang seharusnya di Linggau pindah ke Bengkulu, dibalik. Mereka kalau nggak putus niat nggak pulang, itu nunggu di Linggau sampai nanti kajian mulai di Linggau. Mungkin sampai sini ya, barangkali orangnya ke Curug gitu. Ada yang ke Curug, Masya Allah, dari Linggau langsung belok ke Curug. Itu kalau nggak pulang nunggu, berarti niatnya bertahan. Meskipun nggak melakukan apapun, tapi karena niatnya nggak putus, tetap dapat pahala. Walhamdulillah. Keistimewaan niat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Baik. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua. Jagalah keselamatan iman. Hidup ini kita melakukan perjalanan yang jauh. Dan semua orang yang menjalani hidup berarti dia sedang menuju mana? Menuju Allah. Capek, lelah. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kalian semua melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, kadhan, betul-betul melelahkan. Famulaqi, sampai ketemu Allah. Karena hidup ini melelahkan. Buktinya apa Pak? Nikmat dunia bercampur dengan musibah. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan. Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini dalam rangka menjalani hukuman, bukan dalam rangka mendapatkan kenikmatan. Wa ni'matuha masyubun bil musibah, dan nikmatnya dunia bercampur dengan musibah. Maka meskipun orang itu kaya, punya jabatan, pasti dia pernah sakit atau sakit hati. Sehingga manusia lelah lahir batin. Di antara jamaah sekalian, yang tidak pernah sepanjang hidupnya nggak pernah sakit hati, angkat tangan. Masya Allah. Ada yang sepanjang hidupnya nggak pernah sakit hati? Boleh pulang duluan. Kita pasti pernah ya Pak. Sehingga hidup ini kita mendapatkan banyak sekali ujian. Kalau nggak ujian fisik, ujian batin. Sehingga kita lelah lahir batin. Makanya orang kalau sudah mulai banyak sakitnya dibandingkan kondisi sehatnya, dia kadang sampai membayangkan kapan saya mati. Di usia 70 tahun, isinya cuman kalau nggak pegel, encok, kemeng, pusing. Hidup isinya cuman kayak gitu. Ditanya, gimana Pak kabarnya, sehat? Ya Mas, sehatnya wong tua. Sehatnya orang tua. Sebenarnya dia mau mengabarkan sesuatu sambil mengeluh. Orang kayak gini ditanya, Pak, kalau Bapak dikasih usia 200 tahun mau nggak? Dikasih usia 200 tahun mau Bapak? Gak mau. Kenapa Pak? Bisa ganti istri nanti Pak. Kenapa kita gak mau dikasih usia panjang? Karena kita tahu capek itu hidup. Sehingga kita orang di usia 80 tahun kadang kan sudah ngebayang nih kapan mati. Di usia 90 tahun apalagi kalau sudah sakit-sakitan. Yang dia bayangkan, kapan saya mengakhiri hidup ini. Dia lebih milih untuk berhenti hidup dibandingkan merasakan musibah sakit yang dia alami. Itu umumnya orang. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan. Makanya hidup ini capek. Baik. Dalam kondisi perjalanan jauh yang melelahkan ini, kita dikasih banyak sekali rambu-rambu. Dikasih banyak sekali rambu-rambu. Ujungnya ada dua pilihan, nikmat abadi, celaka abadi.
Sehingga orang kalau tidak mendapatkan pilihan yang pertama, waliyadzubillah, masuk ke pilihan yang kedua. Oleh karena itu, kita punya prinsip, perjalanan yang berbahaya maka harus diiringi dengan prinsip safety first, selamat nomor satu. Dan nomor satu yang perlu kita selamatkan adalah syarat bisa dapat nikmat abadi. Apa itu? Iman. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ketika beliau memerintahkan para sahabatnya, termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ibnal Khattab, idhab fanadi fin nas annahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Berangkat dan umumkan kepada masyarakat, enggak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Maka Umar menyampaikan pesan ini sambil teriak-teriak, innahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Dan termasuk diantaranya Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah mengatakan, faunadi biha hatta sakhila sauti. Aku pun menyampaikan pesan ini kepada masyarakat sampai suaraku habis. La yadkhulul jannata illa mu'min, enggak bisa masuk surga kecuali orang mukmin. Dan syarat untuk mukmin, maka rukun iman harus dia genepin. Salah satunya adalah iman kepada Allah yang merupakan rukun iman pertama. Dan iman kepada Allah berarti menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dia berikan kepada yang lain. Hak Allah yang tertinggi itu apa jamaah? Hak Allah yang tertinggi adalah ibadah. Karena Allah enggak ridho ketika ibadah itu diberikan kepada yang lain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga Allah enggak ridho ketika ada hambanya yang beribadah kepada selainnya. Karena itu jamaah di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berbuat syirik berarti dia ngasih hak Allah berupa hak ibadah kepada yang lain, diharamkan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia masuk surga, tempatnya di neraka, enggak ada penolongnya. Ada seorang nabi yang waktu di akhirat berusaha untuk menyelamatkan keluarganya yang mati kafir, yang musyrik. Siapa beliau? Nabi Nuh, itu di dunia. Ada seorang nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Siapa beliau? Nabi Ibrahim. Berusaha menyelamatkan siapa Ibrahim? Ayahnya. Nabi Nuh ketika di dunia berusaha menyelamatkan anaknya dengan doa, tapi dilarang oleh Allah. Sehingga anaknya ketika tenggelam, Nuh kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya dan berharap kepada Allah semoga bisa ketemu anaknya di akhirat. Dan syarat untuk bisa ketemu anaknya di akhirat harus satu iman. Enggak boleh beda akidah, enggak boleh beda akidah. Maka beliau berdoa kepada Allah agar anaknya diampuni. Kalaupun sudah kehilangan anaknya di dunia, beliau pingin enggak kehilangan anaknya di akhirat. Tapi doa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, perjuangan beliau sampai akhirat untuk menyelamatkan siapa? Ayahnya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim, Nabi SAW bercerita, dan ini hadisnya riwayat Bukhari, Ibrahim bertemu dengan bapaknya di yaumil akhir. Kemudian dia mengatakan kepada bapaknya, awala aqul laka la ta'sini, bukankah bapak dulu sudah saya sampaikan jangan membelot dari ajaranku? Lalu bapaknya mengatakan, al-ana la a'si, sekarang aku tidak akan membelot dari ajaranmu. Lalu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar bapaknya dimasukkan ke dalam surga. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi innaka qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah memberikan janji kepadaku
bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari manusia dibangkitkan, yaitu di hari kiamat. Wa ayyul khizyi akhza min abil ab'ad. Dan kesedihan mana lagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku. Dan ini perjuangan seorang nabi untuk menyelamatkan bapaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sebagai perjanjian, aku haramkan surga bagi seluruh orang kafir. Maka seorang nabi walaupun ngasih syafaat, kalau nggak dikabulkan oleh Allah, berhasil kira-kira jamaah? Nggak berhasil. Walaupun seorang nabi. Karena semua syafaat itu kembali kepada siapa? Semua syafaat kembali kepada siapa? Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha' wa yarda. Para malaikat yang ada di langit, syafaatnya nggak ada gunanya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, dan itu pun bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Makanya sebatas mengandalkan syafaat tapi orangnya tidak punya amal, bisa jadi nggak ada gunanya. Sampai Nabi SAW ketika mengumpulkan keluarga-keluarga dekat beliau, di depannya ada bibi-bibi beliau, paman-paman beliau, termasuk putri-putri beliau, ada juga Fatimah. Beliau mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah tu binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta harta dari bapakmu yang kau suka, tapi bapakmu nggak bisa menyelamatkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam Islam diajarkan memperjuangkan amal itu sifatnya fardan, pribadi-pribadi. Bukan model diajari, bapak kalau nanti ketemu malaikat bilang saja, saya anggota pengajian Kiai Fulan. Apa pengaruhnya? Saya muridnya ini, saya anggota ormas ini, bisa nggak itu menyelamatkan, Pak? Seorang nabi saja nggak bisa, apalagi ketua ormas atau tokoh masyarakat. Dan ini ajaran berbahaya karena ngajari orang untuk bergantung kepada amal orang lain. Udah santai aja, yang penting pokoknya kamu ngaku saja sebagai pengikutnya, itu nanti selamat di akhirat. Salah satu di antara tokoh sufi itu kan mengajarkan kepada muridnya, tak tunggu kalian di pintu surga. Masya Allah, nunggu di pintu surga jemaah. Gimana itu kira-kira, Pak? Tak tunggu kalian di pintu surga, maka siapapun yang membaiat aku dapat masuk surga, bisa dapat izin masuk surga, karena ditunggu sama pimpinannya di pintu surga. La haula wala quwata illa billah. Dan ini ajaran berbahaya, karena orang kalau sudah punya ajaran kayak gini, pengikutnya jadi bergantung kepada amal orang lain, jadinya dia malas beramal. Udahlah santai aja, kita nanti sudah ada yang nanggung kok. Akhirnya dia jadi malas beramal. Paham di sini? Dan inilah prinsip ajaran permisif, Mas. Ajaran permisif jadinya serba boleh karena orang berkaitan dengan masalah akhirat merasa sudah terjamin, dan itu sangat berbahaya. Siapa yang penganut ormas ini masuk surga, kalau enggak nanti diperhitungkan. Itu sangat berbahaya karena jadinya mereka akan meremehkan berkaitan dengan kondisi di akhirat. Baik, selamatkan akidah, itu kunci utama agar kita bisa dapat apa? Selamat dari kondisi ancaman permanen yang abadi di akhirat. Gambaran ilustrasi akidah coba dilihat di halaman 8. Rasulullah SAW menggambarkan ilustrasi akidah seperti ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu berdiri tegak, dibangun di atas 5 tiang. Tiang ujung ada 4 tiang, dan tiang tengah yang nyangga bagian tengah.
Ada tiang 4, ada tiang tengah. Tiang tengah ini syahadat. Tiang-tiang yang lain rukun Islam yang lain. Digambarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau 5 tiang ini tegak, maka bangunan itu tegak. Tapi mungkin nggak bisa menahan angin, nggak bisa menahan hujan, nggak bisa menahan cuaca dingin maupun panas. Kenapa? Nggak ada temboknya. Maka kalau rumah ini biar ada temboknya, lakukan kewajiban Islam yang lain. Selain rukun Islam kan masih ada kewajiban Islam yang lain. Kewajiban Islam yang lain itu seperti tembok di rumah itu. Sudah? Sehingga muslim yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, rumahnya tegak, ada dinding samping kanan dan kirinya. Dan ketika dia melakukan amal sunnah, maka sama dengan dia mengisi rumah itu dengan aneka perabotan dan perhiasan. Jadilah makin indah. Maka orang yang beriman ketika dia menjalankan rukun Islam, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam yang lain, dan dia melaksanakan amal sunnah, seperti dia bangun rumah sempurna, tegak, ada dindingnya, ada perabotan di dalamnya, sehingga rumahnya sempurna. Sudah? Tapi kalau dia meninggalkan sunnah, perabotan itu berkurang sebagian, meskipun bisa jadi tegak sempurna. Nah, sekarang muncul seperti ini. Ada orang lebih mementingkan amal sunnah daripada amal wajib. Itu ibarat dia bangun rumah diisi perabotan tanpa dinding. Ada harimau masuk, Pak, itu, karena dia nggak punya pelindung. Sehingga hujan bisa masuk, angin bisa masuk, karena dindingnya nggak ada. Yang lebih parah lagi, lebih perhatian terhadap amal sunnah, tapi tauhidnya rusak. Seperti orang bangun rumah, di dalamnya diisi perabotan, tiang tengah dirobohkan, ambruk atapnya. Ada yang mau tinggal di tempat kayak gini? Gak ada. Andai kan satu tiang ini saja, Pak, retak, saya yakin kita semua akan keluar. Meskipun bisa jadi masjid ini penuh dengan hiasan, pintunya bagus, kipas anginnya bagus, sound systemnya bagus, tapi tiangnya retak. Ada yang mau sholat di sini? Gak berani dia. Itulah gambaran orang yang rajin amal sunnah, tapi dia tidak melaksanakan rukun Islam. Itu ibarat dia mengisi rumahnya dengan aneka perabotan, tapi dia robohkan tiangnya, bisa ambruk itu bangunan. Dipahami ya? Makanya yang lebih penting adalah menjaga bangunan ini tegak, meskipun bisa jadi perhiasannya tidak lengkap. Tapi kalau Anda kasih dengan aneka hiasan, itu yang lebih bagus. Itulah gambaran bagaimana ilustrasi tentang masalah akidah dan tauhid. Jaga baik-baik, jangan sampai lepas dari kita. Wallahu a'lam. Berikutnya, kita beralih ke bab yang ketiga. Jangan lewatkan sehari tanpa ilmu. Kita diberi oleh Allah umur, dan itu merupakan modal bagi manusia. Dan ketika kita dilahirkan, kita lahir dalam kondisi yang sama. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Sehingga kondisi saya dan bapak ibu sekalian waktu lahir mulai dari nol, sama. Kondisi kita dengan Imam Syafi'i sama. Imam Syafi'i waktu lahir, beliau tahu sesuatu? Tidak, mulai dari nol. Kondisi kita dengan Imam Ahmad sama. Kondisi kita dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar sama, dengan An-Nawawi sama, dengan seluruh ulama sama. Kita semuanya mulai dari nol. Tapi Pak, itu kok ada ulama yang ilmunya banyak sekali, sementara kita seperti jalan di tempat, ilmunya nggak nambah-nambah.
Apakah berarti ulama itu telah mencuri start ketika lahir? Imam Syafi'i ketika lahir apakah sudah hafal surat Al-Fatihah? Sudah? Belum. Apakah An-Nawawi ketika lahir sudah hafal Arba'in Nawawi? Belum. Para ulama semuanya mulai dari nol. Sehingga orang kalau punya anak, informasi yang dia sampaikan kepada orang lain itu kan hanya informasi ciri fisik, bukan informasi tentang kondisi kemampuan mental dia. Karena semuanya mulai dari nol. Alhamdulillah telah lahir anak saya yang pertama dari istri yang ketiga dengan membawa hafalan surat Al-Baqarah. Ada kayak gitu? Ada? Gak ada. Bayi ajaib kalau kayak gini. Sehingga kita semuanya mulai dari nol. Makanya begini Pak, saya dan Imam Syafi'i startnya sama, saya dan Imam Ahmad startnya sama. Tapi kenapa beliau bisa melejit jauh? Kita kayak jalan di tempat aja. Sampai usia 60 tahun ya masih kayak gini aja ya pengetahuannya tentang masalah agama. Sampai usia 40 tahun juga masih seperti ini. Masya Allah. Kita mungkin perlu merenung seperti itu. Apa yang salah dengan saya? Apakah saya akan menjadi manusia yang bodoh abadi? Sehingga sampai mati banyak agama, banyak masalah aturan yang saya nggak tahu. Kita nggak pengen seperti itu. Maka Allah kasih kita bekal dengan 3 sumber atau 3 yang menjadi sumber ilmu: pendengaran, penglihatan, dan batin. Sehingga Allah katakan di lanjutan ayat, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan diri kalian punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena inilah sumber datangnya ilmu. Ilmu itu didengerin, dilihat, dan ditampung, sehingga mereka dilengkapi oleh Allah dengan 3 ini untuk bisa mendapatkan ilmu. Cuman masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang tampungannya kecil, ada yang tampungannya lebar. Yang tampungannya kecil begitu dikasih ilmu luber. Yang tampungannya lebar dikasih hujan yang banyak tetap bisa nampung. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran, ilmu itu seperti hujan dan hati manusia seperti permukaan tanah. Di permukaan tanah ini ada cekungan yang luas seperti danau. Hujan deras nggak luber. Sebagaimana pula di permukaan bumi ini ada yang cekungan kecil-kecil, sehingga hujan dikit aja udah luber. Mungkin suasana kita kayak yang itu Pak. Baru belajar bahasa Arab sebentar pusing Pak Ustadz. Aduh, baru berapa kali pertemuan? 3 kali, terus putus. Nanti dibuka pendaftaran bahasa Arab, daftar lagi. 4 kali pertemuan, mutung lagi. Kajian agak berat dikit, pusing Pak Ustaz. Itu tampungannya terlalu kecil. Jadi karena tampungan kecil, digerojok ilmu, luber. Betul kayak gitu ya. Ada sebagian psikolog tuh bilang kayak gini, kemampuan orang dalam menangkap informasi yang disampaikan dalam waktu yang panjang itu kurang lebih hanya 15%. Kurang lebih hanya 15%. Dan sehingga saya bicara tadi mulai dari jam 10 kurang dikit, ya kurang lebih 50 menit ya. Kurang lebih 50 menit yang Anda tangkap itu paling hanya 10 menit. Sisanya itu menguap. Jadi lebih banyak hilangnya daripada yang mengendap. Itu pun yang 15% itu setiap hari hilang 3%. Sehingga besok udah berkurang. Pekan depan hilang semua. Karena cukup hanya 5 hari 15% itu hilang. Itulah kemampuan kita.
Makanya kalau nggak dicatat pasti hilang. Dan kalau nyatetnya nggak fokus juga ada yang hilang. Apalagi yang ngantuk, Pak. Wassalam. Baik. Sehingga sumber pendengaran, penglihatan dan hati inilah yang menjadi sumber ilmu bagi hamba. Maka mereka berangkat dari tidak tahu. Sehingga kita semuanya waktu lahir dalam kondisi bodoh, nggak ngerti apa-apa. Allah kasih pendengaran, dapat satu masukan jadi ilmu, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Anak jadi tahu ini panas, ini dingin, ini bahaya, ini ada apa. Itu kan bertambah ilmunya setahap demi setahap. Di saat ilmu ini setahap demi setahap bertambah, maka ada orang yang tampungannya luas dan ada yang tampungannya sempit, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka berlatihlah untuk bisa punya tampungan yang luas. Gimana caranya, Pak? Paksa kita untuk belajar serius. Kalau nggak pernah dipaksa, diajak nyantai aja, nggak pernah diajak untuk mikir serius, tampungan yang sempit akan bertahan sempit. Tapi kalau Anda paksa, bisa jadi yang sempit jadi lebar, karena dipaksa, dikeruk terus. Dan bisa seperti itu. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Kisai. Beliau pada waktu masa belajar, ya mungkin di usia SMP atau SMA, datang ke pondok. Kemudian ikut program di pesantren. Nggak bisa-bisa. Guru menyampaikan apa, nggak paham, dikasih apa, nggak ngerti-ngerti. Pokoknya paling bodoh sekelas. Akhirnya karena dia merasa kok kayaknya saya nggak ada perkembangan dengan belajar di sini, pamit ke gurunya dan seluruh teman-temannya, saya mau jadi pedagang saja. Kayaknya saya nggak cocok untuk jadi ulama. Mohon maaf, saya mau pulang. Pamit. Setelah pamit pulang. Di perjalanan Allah takdirkan dia istirahat, melihat ada semut yang ngangkat makanan ke atas. Makanan diangkat ke atas, jatuh, diambil lagi. Diangkat lagi, jatuh, diambil lagi. Berkali-kali seperti itu ditampakkan oleh Allah kepada Al-Kisai. Akhirnya saat dia lihat seperti itu, dia mikir, otak dia dengan otak saya tiba lebih gede. Tapi perjuangan dia yang demikian gigih sampai berhasil mengangkat itu makanan ke lubangnya, meskipun dia berkali-kali jatuh. Masa saya kalah sama dia? Balik lagi ke pesantren, padahal sudah pamitan. Akhirnya beliau belajar serius di pondok itu, dan jadilah beliau imam dalam bahasa Arab madhab Kufah. Bahasa Arab itu kan ada beberapa madhab ya. Ada madhab Basrah, ada madhab Kufah, ada madhab Baghdad, dan Al-Kisai imam madhab Kufah. Nah, kalau madhab Basrah pimpinannya Sibawai. Barangkali Bapak Ibu kenal nama Sibawai. Itu pemimpin bahasa Arab madhab Basrah. Ini contoh orang yang memaksakan diri untuk mau serius belajar. Bismillah, maju, sulit, saya akan berusaha untuk berjuang. Gak bisa, tak hafalkan. Gak ngerti, ditelan mentah-mentah. Siapa tahu ngerti belakangan. Dan berkali-kali dulu waktu saya belajar seperti itu. Awal mula saya belajar, guru menyampaikan apa, ustaz menyampaikan, gak ngerti, tapi tak catat, Pak. Gak ngerti itu tak catat. 3 tahun, 4 tahun berikutnya saya baru ngerti. Oh, yang beliau maksudkan dulu kayak gitu. Catatannya ada, tapi dulu nggak ngerti. 3 tahun berikutnya baru ngerti. 5 tahun berikutnya baru ngerti. Jadi mungkin belum saatnya ngerti saat menerima, tapi kalau kita sabar, kita terima dulu, nggak ngerti, ditelan apa adanya. Semoga nanti kedepannya paham. Saya ketemu seorang ustadz, dan beliau lulusan Madinah, sekarang S2, sudah lulus S2. Tapi S2-nya bukan di Madinah, di Indonesia.
Beliau belajar nahwu, bukunya 3 jilid. Kata beliau, jilid 1, jilid 2 waktu dipelajari nggak ngerti, terus belajar tetap naik, jilid 3, selesai jilid 3 ngerti 1, 2, 3. Jadi saat awal nggak ngerti, begitu sampai selesai ngerti semua. Anugerah Allah berikan di bagian akhir, meskipun bisa jadi di bagian awal nggak paham. Bisa kayak gitu, Pak? Siapa yang sudah pernah belajar bahasa Arab tapi mutung? Angkat tangan. 3 kali pertemuan sudah putus, nggak lanjut. Ada? Hah? Banyak, mayoritas. Ya. Besok kalau ada pembukaan baru lagi daftar, Pak ya. Siap? Dan miliki tekad, saya akan terus ikut sampai selesai. Kalau nggak ngerti gimana? Paksa, pokoknya nggak apa-apa, tetap ikut. Insya Allah selesai ngerti semua. Pertemuan 1 nggak ngerti sama sekali, tetap ikut. Pertemuan 2, berapa kali pertemuan? 30 pertemuan. 1 sampai 25 mungkin Anda nggak paham. Dari 26 sampai 30 paham 1 sampai 25. Anugerah diberikan oleh Allah di bagian belakang bagi mereka yang sungguh-sungguh untuk belajar. Insya Allah bisa ya. Awalnya waktu saya membuka buku Faraid, itu rasanya kok maju mundur. Ini jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Mau pelajari ini jadi nggak? Maju mundur. Karena kok kayaknya ilmu yang menakutkan, bagi banyak orang kayaknya kok susah. Akhirnya saya beranikan, bismillah, pokoknya harus selesai jadi tulisan. Akhirnya saya belajar ilmu faraid sambil nulis, jadilah buku Pengantar Ilmu Waris. Sudah selesai dibedah di ANB Channel. Nah, begitu selesai belajar itu, jadi tahu petanya. Oh, bagian mana yang sulit, bagian mana yang bisa dijangkau oleh masyarakat, jadi ngerti petanya. Akhirnya ketika saya kajian ilmu faraid, meskipun di depan umum, saya sampaikan bagian yang bisa dijangkau. Yang bisa dijangkau itu yang fikihnya. Fikih faraid ternyata gampang, sama dengan Anda belajar fikih sholat. Tapi yang bagian ngitung-ngitungnya, nah itu yang tidak kita ajarkan untuk masyarakat awam, karena mungkin itu akan merepotkan bagi mereka. Sudah? Jadi ilmu kalau nggak ditekati dengan serius, nggak dapat hasil. Tapi kalau Anda serius belajar, susah tetap bersabar, insya Allah nanti dapat hasil. Dan ilmu agama adalah anugerah dari Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib. Allah ngasih dunia kepada hambanya yang dia cintai dan hambanya yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman yuhib. Dan Allah tidak ngasih pemahaman agama kecuali bagi hambanya yang dia cintai. Maka salah satu di antara tanda cintanya Allah kepada hamba, Allah kasih apa, Pak? Paham? Agama. Makanya Nabi SAW sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, beliau sebagai pusat ilmu yang paling paham agama. Dan murid-murid beliau, para sahabat, mengambil dari beliau. Semakin banyak pemahaman agamanya, tanda semakin dicintai oleh Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, may yuridillahu bi khairan, lanjutkan, yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Berarti kan bagian ini perlu kita perjuangkan. Saya pingin dicintai oleh Allah, saya pingin jadi hamba yang dikasih kebaikan oleh Allah. Bapak deketin itu ilmu agama sebisanya, Pak, yang bisa kita jangkau. Tapi Mas, saya punya banyak keterbatasan, gak ngerti bahasa Arab, belajarnya baru tahap awal. Gak apa-apa, karena agama ini rahmat bagi alam. Alhamdulillah, sudah banyak buku yang diterjemahkan dan banyak kajian berbahasa Indonesia. Dulu para pendahulu kita, waktu Islam awal-awal datang di Indonesia,
atau kajian tidak sesemarak seperti sekarang, orang kalau mau belajar agama pengantarnya bahasa Arab. Makanya karya para tokoh agama di masa silam pakai bahasa apa? Arab. Ada Syekh Mahmud At-Tarmusi, itu berasal dari daerah Termis. Termis itu kalau bukan kecamatan ya desa, di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Namanya daerah Termis. Dan salah satu di antara tokoh yang pernah ngajar di kota Mekah atau di Saudi adalah Syekh Mahmud Tarmusi. Beliau punya buku dalam bidang ilmu hadis, muqri dalam bidang ilmu qiraah, dalam syarah-syarah hadis, fikih Syafi'i dan yang lainnya. Bukunya banyak. Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, muridnya Syekh Albani, pernah ditanya oleh salah seorang ustadz pada waktu daurah, apakah Syekh Ali kenal dengan Tarmusi? Muhaddits, muqri, dipuji oleh beliau. Beliau ahli hadis, muqri. Dan itu dari Indonesia. Demikian pula Syekh Nawawi Al-Bantani dari Indonesia. Dan masih banyak dari Minangkabau, siapa namanya? Al-Minangkabawi, siapa nama beliau? Minangkabawi kan gelar ya. Kemudian juga ada dari Palembang, Abdul Somad Al-Palimbangi rahimahullah. Dulu masa silam. Dan itu karyanya bahasa Arab semuanya. Jadi rata-rata mereka kalau mau belajar bahasa Arab dulu. Belakangan, sehingga dulu kan orang yang pandai dalam masalah agama itu langka, dikit. Tapi yang pinter di situ berkualitas, tokoh besar. Belakangan kita diringankan, sudah pakai bahasa Indonesia, tinggal baca tapi males baca. Maka pastikan tiap hari baca, tiap hari dengerin kajian. Jangan cuman kajian yang sifatnya tabligh akbar yang umum. Anda tambahkan kajian yang saya harus bisa sistematis. Bab fikih mulai dari toharo, dia ikuti secara sistematis. Ada nggak Pak yang di internet? Ada. Ada yang dia rekaman, itu sistematis. Kalau Anda ikuti dengan baik, insya Allah belajar kita jadi serius. Sambil nanti belajar bahasa Arab, sehingga dengan demikian menghilangkan titik ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Dan sepanjang orang itu mau belajar, maka dia hakikatnya adalah orang alim. Sebagaimana kata Sa'id bin Jubair, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang akan selalu menjadi orang yang alim sepanjang dia mau belajar. Fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima 'indah fa huwa ajhalu ma yakun. Tapi kalau dia sudah enggak mau belajar dan dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia punya, inilah orang yang sangat bodoh. Maka kalau sudah paham enggak ngerti, mendekat. Tahu enggak bisa, membuka diri untuk belajar. Saya mau tanya, Anda lebih sering mana? Baca buku ulama atau baca berita wartawan? Lebih sering yang mana Pak? Baca berita atau baca buku? Baca berita. Kenapa kita lebih sering baca berita? Karena berita itu nggak punya bobot ilmiah. Jadi bacanya itu nggak perlu mikir jauh-jauh. Mungkin yang terjadi sakit hati ada ya. Tapi kalau sambil mikir itu tidak, karena ini bukan materi bobot ilmiah. Makanya kan berita tidak dipresentasikan untuk kegiatan ilmiah. Beda dengan ilmu, ilmu itu ilmiah. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Orang kuliah di kampus, jurusan ilmu tertentu, mikir dia, ngitung, mikir, ngajak pikiran, memaksa pikiran untuk bekerja.
Tapi kalau baca berita nggak perlu mikir dalam-dalam, sehingga baca berita itu bisa dinikmati. Novel, berita, cerpen itu nggak perlu mikir. Tapi kalau baca ilmu perlu mikir. Beda ya. Baik. Makanya mohon kebiasaan ini diubah. Jadilah manusia yang lebih terbuka terhadap ilmu daripada terbuka terhadap berita. Meskipun kebiasaan kita lebih terbuka terhadap berita dibandingkan terhadap ilmu, kita upayakan dibalik, terbuka terhadap ilmu dan tidak terbuka terhadap berita. Mau baca berita silahkan, tapi seperlunya saja. Dan kalau misalnya berita ini tidak Anda perlukan, Anda nggak perlu baca. Tapi ilmu kita perlu semuanya, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan seterusnya. Abu Darda pernah berpesan, jadilah dari 4 jenis manusia. Kun aliman, jadilah orang alim. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, jadilah orang yang mau belajar. Kalau nggak bisa, au mustami'an, jadi orang yang mau mendengarkan. Mau belajar dengan mau mendengarkan bedanya apa Pak? Kalau yang belajar serius, dia nyatet, dihafalin, itu belajar. Kalau cuma mendengarkan, dia datang, duduk, kadang ngantuk, kadang tidur. Sehingga yang mustami ini ikut tapi nggak serius. Dia hadir tapi menikmati kajian. Kalau muta'allim serius, dia nyatet dia. Lalu kata Abu Darda, wala takunir rabi', dan jangan menjadi orang yang keempat. Fatahlak, kamu akan menyimpang, kamu akan jadi sesat. Karena dia tidak dipandu dengan ilmu. Masya Allah. Insya Allah siap belajar Pak? Siap? Baik, saya tunjukkan kurikulumnya. Nanti Anda bisa siapkan. Di Curup ada kajian rutin? Ada. Apa kajian rutinnya? Kitab? Ada kajian rutin kitab ya? Nah, kalau bisa Anda ikuti kajian rutin kitab. Andai kan peserta kajian rutin kitab sama dengan peserta tablik akbar. Biasanya kalau kajian rutin kitab segini juga pesertanya. Enggak segini. Kenapa enggak segini? Enggak ada orangnya. Kajian rutin kitab berapa yang hadir? 3 orang atau 4 orang? Memang kajian rutin itu berat. Padahal disitulah kunci ilmu dan kantongnya ada di situ. Kalau tablik akbar ini kan seperti trigger ya, motivator saja. Anda dapat motivasi. Nah motivasi itu kalau nggak ditindaklanjuti, ya hanya jadi motivasi. Tapi kalau ditindaklanjuti, insya Allah berlanjut sampai pada hasil yang lebih maksimal. Baik, saya tunjukkan kurikulumnya Pak ya. Barangkali nanti bisa dikejar ya. Anda punya rak di rumah? Punya ya? Kita isi dengan buku sesuai kurikulum. Siap? Dahului rak Anda di rumah dengan buku sebelum keduluan perabotan rumah tangga. Yang pertama, Anda baca kitab Tauhid, judulnya Tauhid 1, 2, 3. 3 jilid tipis. Tauhid 1, Tauhid 2, Tauhid 3. Itu 3 jilid tipis. Dan sediakan itu. Beli di mana Pak? Insya Allah bisa didatangin dari Jawa. Kalau mau beli dalam jumlah banyak, bisa didatangin dari Jawa. Dah, yang kedua, Anda bisa beli buku fikih, judulnya Fikih Muyassar. Judul bahasa Arab dan judul bahasa Indonesia sama. Itu 1 jilid, tebelnya seperti Al-Quran, nggak terlalu tebel. Judulnya Fikih Muyassar. Dan di ANB Channel buku ini sudah dibedah, hampir selesai.
tapi terpisah-pisah, jadi agak sulit untuk nyari. Ya, fikih muyassar. Ini dalam bab fikih. Kemudian dalam bab adab, kalau mau belajar tentang masalah adab, bagaimana adab tidur, adab makan, adab bangun tidur, adab berpakaian, adab ketika berjalan, dan seterusnya. Ada buku judulnya Fikih Adab. Karya Asy-Syalhub, karya Ibnu Syalhub. Itu buku kontemporer ya, buku belakangan. Sudah? Itu saja 3. Mau ditambahin lagi? Kalau masalah tafsir Pak, itu berat. Ilmu tafsir berat, lebih berat dibandingkan fikih dan yang lainnya. Kalau hadis, Anda sediakan Riyadhus Shalihin, insya Allah cukup terjangkau dan mudah dipahami dengan sistematika yang disampaikan oleh An-Nawawi. Berikutnya, kalau kita mau belajar bahasa Arab, nah itu harus pakai guru, nggak bisa otodidak. Meskipun saya nemu ada mahasiswa yang belajar bahasa Arab otodidak sampai bisa baca, dan beliau mahasiswa S3 di Amerika, ngambil program doktoran jurusan fisika. Begitu pulang ke Indonesia bisa baca kitab. Saya tanya, dari mana kau belajar? Saya otodidak. Belajar bahasa Arab, Arab Inggris. Belajar bahasa Arab yang diterbitkan dengan buku terjemahannya bahasa Inggris. Kalau kita kan Arab Indonesia ya, ini Arab Inggris. Dari situ dia bisa belajar sampai bisa baca kitab, otodidak. Dan sekarang ikut ngajar di wilayah Bandung. Beliau sekarang jadi dosen di ITB, bidang ilmu fisika. Baik, bagi mereka yang sungguh-sungguh insya Allah bisa, kata kuncinya sabar dalam menghadapi ujian ketika belajar. Kemampuan kita barangkali bertingkat, berbeda-beda. Ada yang pinter, ada yang sangat pinter, dan ada yang pinter sekali, ada yang pinter membodohi temannya. Maka kalau Anda misalnya dalam posisi, Pak, saya itu menyadari EQ saya jongkok Pak Ustadz, bahkan tengkurap, nggak cuma jongkok, terus gimana? Nggak apa-apa, bisa jadi nggak bisa, tapi kalau perjuangannya serius, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jam berapa kita? Jam 1. Hah? Materinya sampai jam berapa? Materi sampai jam 11. Baik, ini sudah jam 11 lebih 6 menit. Berarti materi sampai di sini saja. Sisanya untuk tanya jawab. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan dari salah satu jemaah. Apabila terjadi pengulangan akad nikah karena akad nikah, apakah ada masa iddah untuk melakukan pengulangan akad tersebut? Apabila terjadi pengulangan akad nikah karena akad nikahnya batal ya, sebab rukunnya tidak terpenuhi. Akad nikah yang pertama rukunnya apa yang tidak terpenuhi? Ada nggak di sini?
Enggak disebutkan. Wallahu alam. Apabila akad nikah itu batal, maka konsekuensinya tidak berlaku. Sehingga si lelaki bukan suami, si perempuan bukan istri. Lalu apakah harus bercerai kalau nikahnya batal? Harus cerai atau tidak? Harus cerai atau tidak? Kenapa tidak? Karena belum nikah. Sebab yang namanya cerai itu turunan akad nikah. Sehingga nggak perlu cerai. Duh, berarti balik lagi dong kita, Ustadz? Bukan. Terus apa yang kita lakukan? Pisah tanpa cerai. Sehingga yang dilakukan adalah dipisahkan, tapi tidak ada perceraian. Sebelumnya kalau sudah terjadi hubungan badan gimana? Jika yang bersangkutan tidak tahu karena nggak ngerti tentang aturan dalam masalah akad nikah, misal dia nggak ngerti kalau harus ada wali yang sah, sehingga yang jadi wali orang yang tidak berhak jadi wali. Kemudian dia meyakini ini sudah sah, dalam keyakinannya sah, tapi sebenarnya tidak sah, maka akad nikah ini statusnya batal secara syar'i, sah dalam keyakinan pelaku. Kalau terjadi hubungan badan disebut dengan nikah syubhat. Hubungan badannya tidak berdosa karena orangnya nggak tahu, tapi seluruh konsekuensinya tidak diberlakukan. Paham ya? Sehingga harus pisah. Mereka bukan suami istri. Hubungan badannya bukan zina. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang lelaki nikah dengan perempuan yang merupakan saudara sepersusuan. Karena nggak ngerti nikah, tiba-tiba datang seorang perempuan. Dia mengatakan, kamu dan istrimu pernah saya susui. Nggak terima itu suami. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya menikah dengan wanita ini, tapi tiba-tiba ada seorang wanita bilang bahwa saya dan istri saya pernah disusui oleh dia. Apa kata Nabi SAW? Wa kaifa wa qad qil. Nah terus gimana lagi kalau emang benarnya kayak gitu? Tapi kan dia nggak bawa saksi, masa menyusui harus pakai saksi? Sehingga pelaku dalam hal ini tidak perlu saksi, karena ini kondisi yang tidak mungkin disaksikan. Maka dalam keadaan seperti ini mereka nikah, tapi nikahnya batal. Kenapa? Karena nikah dengan mahram, dan nikah dengan mahram hukumnya batal. Mereka dipisahkan. Selanjutnya, kalau kemudian mau nikah lagi, apa yang harus dilakukan? Wallahu a'lam. Selama dia nikah lagi dengan lelaki yang pertama, yang dinikahkan dari hasil yang enggak, dengan cara yang tidak memenuhi syarat tadi atau tidak memenuhi rukun, maka bisa langsung nikah tanpa menjalani iddah. Kenapa Pak Ustadz? Karena hasil dari nikah syubhat itu bisa dinasabkan, sehingga tidak perlu istibro. Tidak perlu istibro dalam arti memastikan rahimnya kosong. Tapi kalau dia mau nikah dengan orang lain, misalnya tadi ya, laki nikah dengan perempuan saudara sepersusuan, karena nggak tahu, terus dipisahkan. Balik lagi boleh nggak? Balik lagi boleh? Nggak boleh. Nah wanita ini mau nikah dengan lelaki yang lain, maka kalau wanita ini mau nikah dengan lelaki yang lain, wajib istibro. Apa itu istibro? Memastikan kondisi rahim kosong. Taunya dari mana rahimnya istibro? Haid. Kalau haid berarti kosong, tidak ada anak. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Waalaikumsalam. Bagaimana jika terlanjur memakan uang riba? Apakah harus disedekahkan uang tersebut atau cukup bertaubat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau ada orang yang sudah makan uang riba,
Jika dia makan uang riba sebelum dia tahu ilmunya, maka statusnya halal baginya. Kok bisa, Pak? Karena dulu sebagian sahabat itu melakukan transaksi riba sebelum datang wahyu tentang riba. Dan di antara riba yang dilakukan oleh sahabat, ribanya siapa? Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam pengumuman pembatalan riba dan pengharaman riba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa awwalur riba adha'uhu ribal Abbas. Dan riba pertama yang saya batalkan, yang tidak boleh berlaku, adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya, sudah dapat keterangan dari Allah, lalu dia berhenti dan tidak melakukan transaksi riba, falahu ma salaf, maka dia punya hak terhadap harta yang dia miliki di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga orang yang nggak ngerti tentang riba, lalu dia mengumpulkan harta dari hasil riba, kemudian ketika tahu dia berhenti, hasil yang dia dapatkan di masa silam tidak perlu dia keluarkan. Dan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ini menjadi kesempatan besar bagi orang yang melakukan riba. Dia punya kesempatan taubat, di mana tidak harus memiskinkan diri, agar jadi motivasi bagi mereka untuk bertobat dari riba. Kau sudah dapat apa? Pak, dulu waktu saya praktek riba, itu sudah berhasil punya rumah 5, apartemen 7, villa 10, mobil 100. Sebelum saya tahu ilmunya. Terus setelah itu, setelah ada kajian tentang masalah riba, saya sudah berhenti. Habis itu gimana? Ya tidak tahu, ini mobil, rumah mau diapain? Silahkan Anda pertahankan, itu milik Anda. Tapi kalau misalnya mau Anda kasih ke orang lain, saya pingin harta saya yang bersih, silahkan. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, apa hukum LMM syariah? Ada, wallahu a'lam, pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Irwandi hafizahullah. Hanya di Indonesia yang ada kalimat MLM syariah. Ya udah gitu aja ya. Ya sebenarnya begini ya. Jadi MLM itu kan yang bermasalah pada posisi apa, Pak? Hah? Yang bermasalah adalah di posisi gorornya. Gorornya terjadi pada apa? Ada dua sebenarnya permasalahan utama MLM. Satu, goror. Dua, menggabungkan dua akad dalam satu akad. Kita bahas dulu yang goror. Yang goror kayak gini. Ada orang mau jadi member, tapi dia disuruh bayar. Syarat member apa, Pak? Bayar 500.000, nanti dapat produk senilai 300.000. Dah? Lalu dapat marketing kit senilai 50.000. Terus dapat fee jika bisa cari downline, dan nanti bisa mendapatkan fee sekian persen. Baik. Dia mikir, fee cari downline dapat sekian. Oh, ada peluang bagus. Ikut dia. Dia ikut ya. Bayar 500. Nah, dari 500 itu 500, 300 barang, udah beres. Ini jual beli biasa. 50.000 marketing kit, beres. Ini seperti jual beli biasa. Sisa berapa? 150. 150 dapat apa? Peluang fee downline. Jadi terjadilah jual beli peluang. Karena dapat fee itu kan nggak pasti. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Tergantung apa, Pak?
tergantung kamu dapat downline atau tidak. Kalau nggak dapat downline, ya nggak dapat fee. Kalau ada downline, dapat fee. Ini yang disebut dengan gharar. Membayar sesuatu tapi nggak jelas apakah bisa dapat atau tidak dapat. Jadinya apa? Gharar. Paham di sini? Baik. Masalah yang kedua, menggabungkan dua akad dalam satu akad. Bentuknya kayak gini. Kamu kalau mau memasarkan produk ini, nanti dapat bonus 30% diskonnya. Sudah? Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus belanja dulu senilai 5 juta. Jadi member belanja 5 juta, jadi member dapat produk, bisa dipasarin secara berjenjang. Kalau kaki-kakinya sepasang, kamu dapat bonus 5%. Skema Ponzimu banyak naik, jadi upline yang tinggi, nanti kapal pesiar. Janjinya kapal pesiar. Sudah ngejar dia. Pada hakikatnya di situ menggabungkan dua akad dalam satu akad. Akad apa? Jual beli dan jasa. Saya kalau mau jasa memasarkan harus apa? Beli. Jadinya dua akad. Akad utamanya adalah akad jasa, nyari downline tadi. Akad yang kedua adalah akad jual beli, yang menjadi syarat bagi akad yang pertama. Sehingga jadilah dua akad dalam satu akad. Dan praktek ini termasuk di antara tindakan kezaliman, karena menggabungkan dua akad dalam satu akad. Makanya kadang saya tuh sebenarnya nggak pingin beli barang-barang kayak gini, saya nggak butuh. Tapi gimana? Saya pingin ikut memasarkan. Akhirnya terpaksa beli. Maka jadinya menggabungkan dua akad dalam satu akad. Paham ya? Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Contoh yang lain. Bang, saya mau utang ke abang. Berapa? 20 juta ada nggak bang? Ada? Ini kebun sawit bang, nanti saya gadekan ke abang, ya. Silahkan dimanfaatin. Kita bagi hasil. Jadi nanti abang dapat bagi hasil dari kebun sawit ini 10%, dapat 10%. Atau lebih ya, 30%. Yang penting abang kasih utang ke saya 20 juta. Itu kan menggabungkan antara akad utang dengan akad musyarakah, kerjasama. Ini enggak boleh. Atau misalnya saya mau ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat kebun sawit kamu saya beli. Oh iya, enggak apa-apa. Sebenarnya dia berat hati untuk menjual kebun itu, tapi mengingat dia butuh duit dan itu jadi syarat, maka dia siap untuk menjual kebun sawitnya agar dapat utang senilai 20 juta. Menggabungkan utang dengan jual beli. Ini menggabungkan utang dengan akad yang lain. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Apa hukumnya? Nabi SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, ana ingin bertanya, ada seorang laki-laki yang datang ke orang tua saya ingin menikahi adik saya. Adik saya perempuan, Ustaz. Kemudian ditolak oleh ayah saya karena si laki-laki sudah memiliki istri. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan dari kami keluarga, laki-laki tersebut menikahi saudari saya dengan memakai wali hakim, yang sejatinya bapak saya tidak pernah merestui atau tidak pernah mengizinkan. Bagaimana status hukum pernikahan tersebut, Ustaz? Mohon bimbingannya. Proses penggunaan wali hakim. Mungkin ini pemirsa nggak dengar ya pertanyaannya karena nggak masuk suaranya. Saya ulang ya. Jadi ada orang yang menikah dengan menggunakan wali hakim sementara masih ada bapaknya dan bapaknya tidak pernah merestui pernikahan itu.
Terus bagaimana status pernikahannya? Proses penggunaan wali hakim itu baru berlaku jika wali nasab tidak ada. Nabi SAW mengatakan, "Faida tasyajara ahadukum fasultanu waliyun liman la waliyalah." Apabila saling sengketa di antara kalian, maka sultan, pemimpin, wali hakim menjadi wali bagi orang yang enggak punya wali. Karena itu wali ada urutannya. Wali nasab, kalau enggak ada wali nasab, baru wali hakim. Wali nasab itu beragam. Ayah, kakek, anak, itu urutan awal. Saudara, paman dari bapak, hanya dari bapak. Dan seterusnya. Intinya semua orang yang dapat asobah dalam pembagian waris, itulah wali hakim. Itulah wali nasab. Sudah? Sehingga kalau urutan wali nasab ini nggak ada semuanya, baru wali hakim. Maka wali hakim berlaku jika wali nasab tidak ada. Kalau masih ada wali nasab gimana Pak? Langsung ke wali hakim, batal. Karena dia ngelangkai. Dan setahu kami KUA punya prosedur dalam penggunaan wewenang wali hakim. Sehingga kalau ada ayah yang nggak mau menikahkan putrinya tanpa alasan yang dibenarkan, ini anak bisa lapor ke KUA, bapak saya nggak mau nikahin saya. Apa alasannya? Nggak jelas. Maka KUA akan menggunakan prosedurnya. SOP-nya, dia akan menghubungi sang bapak, resmi dari KUA, bukan atas nama pribadi ya. Pak, putri bapak mau menikah tapi bapak melarang tanpa alasan. Bisa nggak bapak menghadap? Nanti akan dikonfrontasi antara pihak wali dengan putrinya. Ya? Untuk ditegaskan apa alasannya. Kalau tetap setelah orang tua mungkin akan menyampaikan alasan, saya nggak setuju karena 1, 2, 3, 4 disebutkan alasannya. Nanti KUA akan menimbang ini alasan yang bisa diterima atau tidak. Kalau nggak bisa diterima, KUA akan memaksa kepada sang wali yang sah. Pak, alasan bapak tidak ada yang bisa diterima. Kenapa bapak tidak mau menikahkan putri bapak dengan laki ini? Alasan 1, giginya kuning. Alasan yang kedua, ingusan. Jadi alasannya alasan yang tidak begitu kuat ya. Ketika nggak begitu kuat, maka si KUA bisa maksa. Kalau kemudian bapaknya tetap nggak mau, KUA akan mengatakan kepada orang tua, kalau bapak tetap tidak mau, akan kami ambil alih. Pengambil alihan itu baru terjadi setelah orang tuanya nggak bersedia, tanpa alasan yang kuat. Itulah wali hakim yang sah. Kalau tanpa prosedur seperti ini, langsung wali hakim, maka nikahnya tidak sah. Hati-hati ya dengan masalah perwalian. Makanya pastikan walinya wali yang legal dan dia melakukan praktek nikah dengan menggunakan wali yang sah dan legal. Wallahu a'lam. Mohon penjelasannya Ustaz tentang akad ijarah al-muntahiyah bitamlik. Ada praktek di sini. Sewa beli, pernah dengar Pak? Ya. Ijarah muntahiyah bitamlik itu kalau bahasa kita ya buy to lease atau lease to buy. Awalnya disewa terus nanti dijual belikan. Atau sewa beli, awalnya sewa terus berujung beli. Ini menggabungkan dua akad dalam satu akad, yaitu akad sewa dan akad jual beli. Dan para ulama yang melarang praktek menggabungkan dua akad dalam satu akad menyebutkan bahwa ijarah muntahiyah bitamlik, praktek sewa kemudian nanti ujungnya ada jual beli, salah satu di antara contohnya. Produk yang paling banyak yang kayak gini itu produk leasing. Leasing di Indonesia itu rata-rata pakai lease to buy. Sewa ujungnya beli.
menggabungkan dua akad dalam satu akad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz mau bertanya di luar tema. Bagaimana sholat Jumat bagi orang dalam keadaan safar? Yang kedua, bagaimana sholat dalam kondisi tersebut, bolehkah dijamak qashar? Bagi musafir, sholat Jumat dalam keadaan safar, bagaimana caranya? Musafir hanya bisa menjadi tabi, pengikut, dan tidak bisa menjadi penyelenggara. Nah, dalam Jumatan itu ada penyelenggara, ada pengikut. Pengikut itu berarti siapa? Makmum. Kalau penyelenggara yang mana? Yang menyelenggarakan, yang mengadakan. Sudah? Yang berhak untuk menyelenggarakan Jumatan syaratnya harus mustautin, orang yang berstatus mustautin. Siapa itu Pak mustautin? Penduduk yang menetap di situ. Penduduk yang menetap. Namanya apa? Mustautin. Penduduk yang menetap. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan wa yushtaratul istitan, dan disyaratkan harus mustautin bagi orang yang mau menyelenggarakan Jumatan. Oleh karena itu musafir tidak boleh menyelenggarakan. Sehingga kalau ada rombongan musafir, contoh di musola bandara, di dalam musola bandara nggak ada satupun orang asli situ, penduduk yang menetap di situ, semuanya musafir. Terus kumpul di musola, ayo kita Jumatan, batal semuanya. Karena Jumatan tidak boleh musafir, harus mustautin. Sudah? Tapi kalau kita musafir ikut Jumatan yang diselenggarakan oleh penduduk setempat, boleh. Contohnya, Anda umroh, Jumatan di mana? Di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Status kita sebagai apa? Musafir. Ngadain sendiri boleh nggak Pak? Di hotel? Ya nggak boleh. Apalagi Pak, kita mau buat Jumatan kedua di Masjidil Haram, cek, masuk penjara. Nggak lama itu ya, nggak boleh ya. Nah, jadi dalam posisi ini mustautin hanya yang boleh menyelenggarakan mustautin, sedangkan musafir boleh mengikuti, bukan menyelenggarakan. Dan kita ketika safar bisa menghadiri Jumatan sebagai pengikut, sebagai makmum, bukan sebagai penyelenggara. Dipahami insyaallah? Nah, kalau musafir diminta jadi khatib boleh nggak? Boleh. Diminta jadi imam boleh, tapi bukan penyelenggara. Sehingga dia jadi khatib, jadi imam boleh, tapi bukan penyelenggara. Tapi kalau penyelenggara nggak boleh. Dipahami ya? Jamak Jumatan dengan asar, apakah boleh? Ulama beda pendapat. Jumhur membolehkan, dan insya Allah pendapat jumhur ini yang lebih kuat, sehingga diperbolehkan menjamak antara Jumatan dengan sholat asar. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Jamaah udah mulai senang udah. Begitu antum menyebut pertanyaan terakhir senyum semua. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta keluarga dan para kru. Barakallahu fikum. Bertanya Ustaz tentang kasus anak. Anak menjual biji kopi kepada penanda kopi. Penanda kopi mengambil beberapa biji di tangannya dan mencicipinya. Setelah itu, biji-biji kopi yang sudah ada di dalam karung diangkat oleh pembeli dan terjadilah transaksi jual beli. Apakah kegiatan ini termasuk dalam gharar yang diharamkan Ustaz? Karena harga kopi dilihat dari perkiraan pembeli tanpa ditimbang oleh alat timbangan. Diangkat terus. Baik. Ada jual beli yang disebut dengan jual beli muayyan. Jual beli muayyan itu objeknya ada di tempat. Misalnya Anda datang ke counter, ada banyak HP ya, ada puluhan HP. Saya mau beli HP yang ini. Sudah? Terus dikasihkan.
Saat Anda beli HP, Anda pakai satuan apa? Ditimbang atau ditakar? HP 1 on atau ditakar? HP 2 liter. Kita tidak nimbang dan tidak nakar, tapi kita periksa, dicek sudah memenuhi standar ISO WA, ISO SMS, ISO telepon. Nah, memenuhi standar ISO, beli. Sudah? Boleh nggak transaksi ini? Boleh. Kenapa? Barangnya muayyan. Nah, untuk barang muayyan, apa yang ada di depan terlihat oleh mata, bisa dipegang, transaksi, silahkan. Nah, untuk barang muayyan tidak harus ditakar, tidak harus ditimbang. Sehingga kalau boleh nggak Pak, saya bawa kopi 1 kresek. Dah. Terus dia ngambil sampel, dicicipi. Baik. Kemudian transaksi. Kopi kamu ini 1 kresek saya hargai 100.000. Mau nggak? Kan ada dililan kayak, oh jangan 100.000. Berapa? Ya 150 lah. Dililan, akhirnya deal di angka 125. Oke, deal 125. Anda tahu kopi itu, penjual juga, pembeli juga tahu kopi itu. Ada di depannya, seperti ini. Boleh nggak Pak transaksi seperti ini? Padahal tidak ditimbang. Boleh, bukan syarat harus ditimbang. Tapi kalau Anda beli yang barangnya nggak ada di depan, Mas saya pesan kopi jenis ini, tolong serahkan besok pagi. Itu harus ada satuannya. Harganya berapa? Per kilo sekian. Nah itu. Karena nanti yang ditemui adalah sesuai dengan takarannya. Sehingga orang ini jualan kopi tanpa ditimbang. Karena kopinya sudah ada di tempat, fisiknya ada, disentuh bisa, diangkat bisa, nggak perlu ditimbang, nggak masalah. Sama dengan jualan, dulu kan orang jualan beras itu gundukan ya. Ada orang jualan dedak, tahu dedak, pekatul ya. Itu gundukan. Saya beli 1 gundukan. Ya pokoknya rata-rata sekian, harga sekian. Karena antara dia dengan pembelinya saling sama tahu seperti apa barangnya. Yang seperti ini meskipun tidak ditakar hukumnya boleh. Tapi kalau mau ditakar ya silakan, nggak ditakar silakan, karena bukan syarat jika barangnya ada di tempat harus ditakar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada sesi pembagian ujian ya? Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.